Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky, Akmalul Syakban, Muhammad Muarif Fitri, Natali Grace Katian Dago, yang pada UAS kali ini kami mengangkat tema redesign modul praktik kerja lapangan pada sistem APIK TI FTULM. Next. Adapun latar belakang yang kami bawa adalah perkembangan IT yang mendorong perguruan tinggi untuk melakukan transformasi digital dalam layanan administrasi akademik. Adapun program TI sendiri menggunakan sistem APIK untuk mendukung proses administrasi PKL dari pengajuan dokumen, pengisian logbook hingga pendaftaran seminar. Akan tetapi dari hasil observasi kami menunjukkan bahwa pengguna masih mengalami berbagai kendala seperti alur yang tidak jelas, tidak adanya notifikasi otomatis, dan tampilan yang tidak optimal pada perangkat mobile. Maka dari itu kami melakukan redesign UI dan UX untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan efisiensi proses administrasi PKL. Next. Adapun kenapa kami memilih studi kasus ini adalah modul PKL pada sistem APIK dipilih sebagai studi kasus karena merupakan sistem yang digunakan secara nyata oleh mahasiswa program studi teknologi informasi. Dan dari segi hasil user research menunjukkan adanya berbagai permasalahan usability yang memengaruhi pengalaman pengguna, seperti ketidakjelasan alur pengajuan, kurangnya informasi mengenai persyaratan dokumen, dan tidak tersedianya notifikasi perubahan status. Selain itu juga target pengguna mudah dijangkau sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi pengembang sistem. Next. Adapun rumusan masalah dan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengalaman pengguna pada modul PKL pada sistem APIK, merancang solusi desain berdasarkan kebutuhan pengguna, mengembangkan high fidelity prototype, serta mengevaluasi tingkat usability prototype menggunakan metode SUS. Dengan demikian diharapkan solusi yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi PKL. Next. Adapun ruang lingkup dan fitur utama pada sistem ini adalah perancangan ini berfokus pada modul PKL di sistem APIK dengan pengguna utama mahasiswa program studi teknologi informasi. Kemudian perancangan difokuskan pada aspek UI dan UX tanpa melakukan implementasi sistem secara penuh. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, ditetapkan ada 3 fitur utama, yaitu dashboard dan progress tracker, pusat notifikasi otomatis, dan panduan ataupun SOP dan form pengajuan berchecklist. Next. Adapun metode user research yang kami gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan kuesioner Google Form, dan observasi secara langsung terhadap sistem APIK. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memahami kendala yang dialami, serta memperoleh masukan yang menjadi dasar dalam proses perancangan solusi desain. Next. Adapun target responden dan instrumennya adalah mahasiswa program studi teknologi informasi yang pernah ataupun sedang menggunakan sistem APIK untuk keperluan administrasi PKL. Pada tahap user research, kami memperoleh 10 responden dan pada tahap pengujian usability, jumlah responden ditingkatkan menjadi 24 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pertanyaan mengenai pengalaman penggunaan sistem. Next. Adapun user dan stakeholdernya adalah usernya mahasiswa dengan peran mengajukan PKL, mengunggah dokumen, dan mengisi logbook. Ada admin prodi berperan sebagai mengelola dan memvalidasi dokumen, dosen pembimbing sebagai membimbing dan menyetujui dokumen, dan koordinator PKL sebagai memverifikasi tahapan PKL. Oke, selanjutnya ada persona, di mana di sini personanya adalah Raka Pratama, adalah mahasiswa program studi Teknologi Informasi ULM, berumur 21 tahun yang sedang menjalani praktek kerja lapangan. Kebutuhannya adalah informasi alur dan SOP PKL yang jelas, lalu notifikasi otomatis saat status dokumen berubah, lalu juga antarmuka yang responsif yang mudah digunakan pada perangkat mobile.
Pain point-nya adalah kesulitan memahami alur dan persyaratan PKL, harus mengecek status pengajuan secara manual berulang kali, dashboard kurang informatif, dan navigasi mobile membingungkan. Tujuan dari pengguna itu untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi PKL dengan mudah, cepat, dan memperoleh informasi status pengajuan secara real time. Next. Lalu ada user journey map, di mana terdapat tahap yang pertama yaitu awareness dan juga login, di mana pada saat pengguna itu melakukan login ke sistem Apik melalui perangkat mobile, emosinya adalah bingung, yaitu kenapa dashboard itu kosong, apakah sistem sedang bermasalah. Lalu pain point-nya di mana dashboard itu kosong dan navigasi mobile itu kurang jelas. Selanjutnya, dia akan melanjutkan ke tahap searching atau pencarian informasi, di mana pengguna mencari SOP, alur, dan juga persyaratan PKL, di mana emosi yang ditampilkannya adalah cemas, bagaimana dia merasa takut salah saat mengunggah dokumen karena SOP-nya yang kurang jelas, di mana pain point-nya adalah informasi alur dan persyaratan dokumen itu menjadi belum lengkap dan sulit untuk dipahami. Saat tahap berubah menjadi using, di mana dilakukan pengajuan berkas, aktivitas pengguna adalah mengisi formulir dan juga mengunggah dokumen persyaratan, di mana emosinya menjadi ragu, di mana data apa saja yang harus dia isi, dan juga bagaimana dokumen apa saja yang wajib diunggah, di mana pain point-nya instruksi pengisian formulir dan unggah dokumen itu kurang jelas, di mana pada tahap post use atau juga menunggu verifikasi, pengguna itu akan memantau status pengajuan PKL, di mana pada akhirnya membuat emosinya adalah frustasi. Bagaimana dia menunjukkan pertanyaan seperti apakah dokumen saya sudah diperiksa, kenapa statusnya juga belum berubah. Sehingga pain point-nya di sini adalah tidak ada notifikasi otomatis sehingga pengguna harus tetap mengecek status secara manual. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu seeking help bypass system, di mana pada akhirnya aktivitas pengguna itu melakukan penghubungan kepada admin atau dosen melalui WhatsApp karena merasa emosinya lelah, di mana dia harus bertanya langsung untuk memastikan status pengajuan, di mana pain point-nya adalah sistem belum memberikan informasi dan umpan balik yang memadai sehingga pengguna perlu untuk memastikan kepada admin ataupun dosen melalui WhatsApp. Next. Selanjutnya, sehingga kita dapat merumuskan beberapa pain point, yaitu yang pertama, dashboard itu kosong karena tidak tahu posisi di mana tahapan PKL-nya. Sehingga kami mengkandidatkan fitur yaitu dashboard dan progress tracker, di mana frekuensinya ini tinggi, dampaknya tinggi, sehingga ini menjadi prioritas yang pertama karena dashboard itu terletak pada awal kita memasuki sistem. Selanjutnya yang kedua, di mana pain point-nya adalah tidak ada notifikasi sehingga cek manual dan juga harus tanya kepada WhatsApp melalui WhatsApp. Sehingga kandidat fitur yang kami adakan yaitu pusat notifikasi otomatis, di mana frekuensi dan dampaknya itu juga tinggi, sehingga kami meletakkan kepada prioritas yang kedua. Lalu pain point terakhir yaitu SOP dan form itu tidak jelas sehingga mengakibatkan salah unggah dokumen. Sehingga kami mengadakan fitur di mana panduan atau SOP dan form juga yang berchecklist sehingga frekuensi dan dampaknya itu sama-sama tinggi dan kami meletakkan di prioritas ketiga. Dari hasil identifikasi, masalah ditemukan 3 pain point utama, yaitu yang pertama, dashboard itu belum memberikan informasi yang cukup mengenai status PKL. Yang kedua, sistem itu tidak memiliki notifikasi otomatis sehingga mahasiswa harus melakukan pengecekan secara manual. Yang ketiga, panduan dan form pengajuan kurang membantu sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengumpulan dokumen. Next.
Sehingga opportunity solution yang sudah kami jelaskan tadi, di mana ada pain point dashboardnya kurang jelas, sehingga peluang solusinya adalah menyediakan dashboard yang menampilkan progres PKL secara visual dan real time agar pengguna dapat memantau setiap tahapan dengan mudah. Sehingga fitur prioritasnya tadi adalah dashboard dan progress tracker. Pain point yang kedua, di mana pengguna itu harus terus mengecek status pengajuannya secara manual karena tidak ada notifikasi, sehingga opportunity-nya adalah bagaimana kita menyediakan sistem notifikasi otomatis sehingga memberikan informasi setiap perubahan status pengajuan PKL. Sehingga fitur prioritas yang kedua adalah pusat notifikasi otomatis. Dan yang terakhir, di mana pain point-nya tadi adalah pengguna kesulitan memahami alur pengajuan dan persyaratan dokumen PKL, sehingga opportunity yang kami sediakan adalah menyediakan panduan terintegrasi dengan SOP, checklist dokumen, dan juga form pengajuan agar proses administrasi lebih terarah dan juga lebih mudah dipahami, sehingga fitur prioritas ketiga yaitu panduan SOP dan form checklist. Next. Sehingga dari kesimpulan tadi, berdasarkan analisis sebelumnya, dipilih tiga fitur prioritas yang menjadi fokus perancangan kami, mulai dari storyboard, sketsa, dan juga wireframe. Sedangkan menu lain itu tetap disediakan di sitemap sebagai fitur pendukung. Fitur prioritas kami yaitu yang pertama, dashboard dan progress tracker, yang kedua, pusat notifikasi otomatis, dan yang ketiga, panduan SOP dan form checklist. Next. Adapun storyboard, dashboard, dan progress tracker sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana storyboard ini menunjukkan bagaimana mahasiswa dapat mengetahui posisi PKL secara lebih jelas setelah login. Pengguna itu akan langsung melihat dashboard yang berisi progress tracker sehingga tidak perlu lagi menebak tahapan PKL yang sedang berjalan. Next, storyboard. Selanjutnya, itu adalah verifikasi bagaimana storyboard ini menggambarkan eh, sistem secara otomatis memberikan informasi ketika terjadi perubahan status, sehingga mahasiswa itu tidak perlu lagi menghubungi admin dan menanyakan kepada dosen untuk mengetahui bagaimana perkembangan dokumen yang sedang diproses. Next. Selanjutnya itu adalah panduan storyboard, panduan SOP, dan form checklist, di mana storyboard fitur ketiga ini berfokus kepada pengajuan PKL, di mana sistem menyediakan panduan dengan bantuan tooltip dan checklist dokumen sehingga mahasiswa dapat mengisi form dengan benar dan memastikan seluruh dokumen yang telah disediakan itu telah lengkap sebelum dikirim. Next. Oke, selanjutnya itu sketsa awal dari sistem. Jadi, setelah menentukan fitur prioritas, kami membuat sketsa dengan gaya low fidelity, yang dimana pada tahap ini fokus utamanya bukan pada visual, melainkan pada struktur halaman, penempatan komponen, dan alur interaksi pengguna. Sketsa menjadi acuan sebelum dikembangkan menjadi wireframe yang lebih detail. Di sini ada sketsa untuk dashboard dan progress tracker. Ini mana di sketsa awal ini ada menu navigasi, ada icon notifikasi, lalu salam untuk user, lalu ada progress trackernya, dan ada dashboard overview, lalu ada quick links-nya. Lalu ada sketsa kedua yaitu sketsa notifikasi, yang dimana ada opsi filter untuk email dan WhatsApp, lalu ada daftar-daftar notifikasi. Lalu sketsa yang ketiga yaitu untuk pengajuan PKL, yang dimana ada terdapat suatu tombol untuk panduan SOP, lalu checklist dokumen dan daftar-daftar untuk diisi fieldnya nama lengkap, NIM, tempat PKL, lalu upload dokumen untuk mengirim pengajuan PKL. Lalu selanjutnya yaitu wireframe dashboard dan progress tracker. Komponen utamanya yaitu ada app bar, sapaan personal, progress tracker, ringkasan logbook, ringkasan dokumen, menu cepat, dan bottom navigation.
Jadi wireframe ini merupakan penyempurnaan dari sketsa tadi menjadi tampilan yang lebih terstruktur. Dashboard ini menampilkan informasi penting dalam satu layar sehingga pengguna dapat langsung mengetahui status PKL tanpa harus membuka banyak halaman. Lalu untuk Wireflow dashboard dan progress tracker, yang pertama alur dimulai dari proses login. Setelah berhasil masuk, mahasiswa diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dari halaman dashboard ini, pengguna dapat membuka progress tracker untuk melihat tahapan-tahapan PKL yang sedang berjalan dan mengakses detail status pada setiap tahapan. Oh, untuk wireframe pusat notifikasi otomatis, ini mana komponen-komponen utamanya, yaitu filter kategori, toggle untuk kanal notifikasi, entah email atau WhatsApp, lalu ada daftar notifikasi, lalu status, lalu informasi waktu, dan terakhir informasi sumber. Wireframe notifikasi ini dirancang untuk memberikan informasi secara cepat dan mudah dipahami. Pengguna dapat memfilter notifikasi berdasarkan kategori tertentu dan mengetahui notifikasi terbaru melalui indikator unread. Lalu selanjutnya Wireflow untuk pusat notifikasi otomatis. Ketika terjadi perubahan status dokumen, sistem menampilkan indikator pada ikon notifikasi. Pengguna dapat membuka pusat notifikasi untuk melihat informasi terbaru dan melanjutkan ke halaman detail untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya wireframe untuk panduan atau SOP dan form pengajuan PKL. Komponen utamanya meliputi call out, panduan dan SOP, checklist dokumen, form data diri, upload dokumen, tooltip instruksi, lalu tombol kirim pengajuan. Wireframe ini dirancang untuk mengurangi kesalahan pengguna saat melakukan pengajuan PKL. Sistem menyediakan panduan yang terintegrasi, checklist dokumen, serta petunjuk pada setiap bagian yang memerlukan perhatian khusus. Lalu selanjutnya Wireflow panduan atau SOP dan form pengajuan PKL. Mahasiswa memulai proses dari dashboard, kemudian membaca panduan dan SOP yang tersedia. Setelah itu, pengguna mengisi form dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Jika data lengkap, maka pengajuan berhasil dikirim, sedangkan jika belum lengkap, pengguna akan diarahkan kembali ke form. Lalu selanjutnya itu Wireflow keseluruhan sistem. Ini mana Wireflow keseluruhan menunjukkan hubungan antar fitur dalam sistem. Dashboard menjadi pusat navigasi yang menghubungkan tiga fitur utama hasil perancangan, yaitu dashboard dan progress tracker, pusat notifikasi otomatis, serta panduan atau SOP dan form pengajuan PKL. Oke, next. Di sini kita ada dashboard dan progress tracker yang mempunyai tujuan memberikan ringkasan cepat kondisi PKL pengguna dalam satu halaman, menampilkan status terkini dan progres dengan fitur utamanya status PKL, label status, misalnya dalam proses agar kondisi terbaca cepat, lalu untuk progres PKL menampilkan urutan tahapan mulai dari pengajuan, pengajuan ke dosen, ke Prodi, logbook, dan sebagainya. Lalu ringkasan logbook dan dokumen, dua kartu ringkasan yaitu logbook misal 4/12 untuk jumlah logbook terisi dibanding target, dan dokumen misalnya 3/3 untuk kelengkapan dokumen. Menu shortcut, akses langsung ke fitur yang sering digunakan seperti pengajuan, logbook, seminar, dan panduan. Yang selanjutnya yang progress tracker dengan tujuan untuk memberikan tahapan PKL secara berurutan, yang gunanya untuk membantu pengguna mengetahui setiap tahap yang sudah selesai, sedang berjalan, dan masih menunggu, dengan fitur utama ringkasan tahap dilengkapi teks posisi tahap agar progres terlihat secara kuantitatif. Tahapan ditampilkan dalam bentuk vertikal sehingga alur proses mudah dipahami. Setiap tahap memiliki warna status untuk memudahkan pemindahan informasi. Yang terakhir, informasi tanggal dan keterangan tahap selesai menampilkan tanggal. Next. Selanjutnya untuk notifikasi dengan tujuan menyediakan notifikasi terkait perubahan status PKL untuk mengurangi kebutuhan pengecekan manual dan komunikasi melalui WhatsApp dengan fitur utama semua status dan seminar. Pengaturan kanal toggle untuk dengan notifikasi email dan WhatsApp. Daftar notifikasi menempelkan notifikasi berdasarkan waktu, dilengkapi ikon, judul, sumber, dan waktu. Dengan adanya ini memberikan
manfaat informasi lebih cepat diterima, memudahkan pengguna memantau perkembangan PKL, membantu memprioritaskan notifikasi yang memerlukan perhatian. Dan selanjutnya ada detail notifikasi dengan tujuan menampilkan informasi lengkap mengenai perubahan status dokumen. Fitur utamanya seperti memberikan ringkasan hasil verifikasi, informasi detail dokumen, tahapan, tindakan lanjutan panduan yang harus dilakukan berikutnya oleh mahasiswa, tombol aksi, akses langsung ke halaman status pengajuan. Dengan manfaatnya memberikan informasi yang transparan, mengurangi ketergantungan pada admin atau dosen, dan mempercepat navigasi ke proses selanjutnya. Next. Panduan dan form pengajuan PKL. Di sini ada 3 halaman yang memiliki tujuan membantu mahasiswa memahami prosedur pengajuan PKL serta mempermudah proses administrasi melalui alur yang terstruktur. Dengan fitur utama, panduan dan SOP yang berisi alur PKL, persyaratan dokumen, ketentuan umum, dan FAQ. Yang kedua, form pengajuan PKL dengan checklist, dokumen, pengisian data diri, dan fitur unggah berkas. Yang ketiga, konfirmasi pengajuan yang menampilkan status keberhasilan, nomor pengajuan, dan tanggal pengajuan. Dengan manfaat, pengguna lebih memahami prosedur dan persyaratan PKL, mengurangi kesalahan akibat dokumen yang belum lengkap, memberikan kepastian bahwa pengajuan telah dikirim, meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengalaman pengguna. Next. Di sini ada pengujian usability SUS dengan metode pengujian metode System Usability Scale dengan jumlah responden 25 mahasiswa yang tadi teman saya salah sebut itu 24, jadi yang benar adalah 25. Dengan instrumen 10 pertanyaan SUS dengan skala penilaian 1 sampai 5, responden diminta juga untuk mencoba seluruh fitur prototipe sebelum mengisi kuesioner. Next. Dengan hasil pengujian SUS dengan jumlah responden 25, SUS rata-ratanya adalah 78,4 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 55. Mayoritas memberikan informasi pada skor pada rentang 70 sampai 90 dengan nilai rata-rata SUS 78,4 yang menunjukkan bahwa prototipe memiliki tingkat usability yang baik. Next. Untuk interpretasi hasilnya, aspek yang pertama itu ada SUS score, itu 784 itu 78,4 dengan grade-nya B, adjective ratingnya itu good, dan acceptability-nya itu acceptable. Dengan interpretasi di sini, prototipe berhasil memperoleh skor SUS sebesar 78,4. Skor tersebut termasuk grade B dengan kategori good dengan tingkat penerimaan acceptable. Hasil ini menunjukkan bahwa prototipe memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Next. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil user research dan proses perancangan yang telah dilakukan, berhasil dikembangkan high fidelity prototype modul PKL sistem APIC yang terdiri atas 3 fitur utama yaitu dashboard dan progress tracker, pusat notifikasi, serta panduan atau SOP dan form pengajuan berbasis checklist. Berdasarkan pengujian usability menggunakan SUS, terhadap 25 responden, prototipe memperoleh skor rata-rata 78,4 yang termasuk kategori good dengan tingkat penerimaan acceptable serta memperoleh grade B. Hasil hasil tersebut menunjukkan bahwa prototipe memiliki tingkat usability lebih baik dan mampu membantu mahasiswa dalam mengelola proses administrasi PKL secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah digunakan. Next. Thank you. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.